Selamat datang di channel Sambil Nugas, dan ini merupakan video pertama dari seri tutorial PHP yang mana video ini akan saya update setiap waktu ketika saya sempat ya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dari apa itu PHP atau pengenalan dari bahasa pemrograman PHP itu sendiri. Dan juga nanti kita juga membahas tentang persiapan apa saja yang perlu disiapkan untuk menggunakan atau belajar bahasa pemrograman ini. Lalu kita akan juga mulai membuat file sederhana yang akan kita eksekusi atau kita jalankan. Selanjutnya kita akan membahas sintaks atau aturan penulisan program dalam bahasa pemrograman PHP. Dan yang terakhir nantinya kita akan membahas tentang penggunaan komentar dalam bahasa pemrograman PHP ini. Baiklah, yang pertama kita akan mengenal tentang apa itu PHP. Nah, apa sih itu PHP? Jadi, PHP itu merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yang merupakan bahasa scripting yang dieksekusi di sisi server dan mengembalikan konten ke user sebagai HTML melalui browser. Nah, kenapa kita menggunakan bahasa pemrograman PHP padahal banyak bahasa pemrograman lain yang bisa digunakan? Nah, jadi PHP ini bisa berjalan di berbagai platform sistem operasi seperti Windows, Unix, Mac OS, dan lain-lain. PHP mendukung berbagai web server yang digunakan saat ini. Untuk kedepannya nanti kita akan menggunakan web server Apache. Lalu selanjutnya PHP mendukung berbagai DBMS yang populer saat ini. Nah, mungkin beberapa video ke depan ketika sudah masuk ke pembahasan database, kita akan menggunakan salah satu DBMS yang populer yaitu MySQL. Dan juga PHP itu bisa didapatkan dan digunakan secara gratis. Kita bisa mendapatkan langsung di situs resminya yaitu php.net, dan juga di sini kita juga bisa mendapatkan beberapa atau berbagai dokumentasi atau manual penggunaan PHP-nya. Selanjutnya PHP itu mudah dipelajari dan digunakan serta memiliki komunitas yang luas di dunia. Jadi ketika kita menggunakan bahasa pemrograman PHP itu sebenarnya alangkah baiknya kita gunakan bahasa pemrograman yang populer, salah satunya adalah PHP. Karena dengan begitu ketika kita mengalami error ketika sedang belajar atau membuat sesuatu, itu kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi seperti browsing atau bertanya kemanapun, ke forum-forum, bahkan banyak sekali forum di sosial media atau komunitas-komunitas itu yang membahas tentang PHP itu sendiri. Nah, karena gratis di sini nanti kita tidak mendownload atau menginstal berbagai kebutuhannya secara manual seperti mendownload PHP atau instalasi PHP, instalasi web server. Kita akan pakai software pendukung seperti XAMPP atau tulisannya itu XAMPP, dimana itu adalah software yang membantu sekali. Nanti akan kita bahas di setelah ini pembahasan berikutnya. Lalu dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP kita juga bisa membuat halaman web dinamis. Kalau sebelumnya jika belajar HTML, CSS, dan JavaScript mungkin membuat halaman webnya masih statis ya, jadi masih sifatnya satu halaman. Mungkin kalau pakai JavaScript sudah bisa membuat agak dinamis ya, seperti pembuatan beberapa konten itu dalam satu file, tapi dengan PHP itu akan lebih mudah lagi. Selanjutnya dengan PHP kita juga bisa mengolah file di sisi server seperti menambah file atau menghapus file, mengupdate file, dan sebagainya. Selain itu juga bisa manajemen data dalam database. Jadi kita bisa mengkoneksikan aplikasi kita dengan database yang kita pakai. Kita juga bisa menambah, menghapus, atau mengupdate data database melewati program dari PHP yang kita buat. Selanjutnya dengan PHP kita juga bisa mengirim dan menerima cookie. Jadi cookie itu seperti sifatnya seperti database tapi dari sisi klien. Jadi dia itu nempel di browsernya. Lalu dengan PHP kita juga bisa mengontrol akses dari user dan sebagainya. Masih banyak lagi beberapa hal yang bisa kita buat atau kita bangun menggunakan bahasa pemrograman PHP ini. Nah, selanjutnya untuk persiapan belajar ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah text editor. Jadi pakai saja text editor yang sering teman-teman gunakan seperti Visual Studio Code,
Atom ataupun Notepad++ juga nggak apa-apa. Gunakan saja yang menurut teman-teman nyaman teman-teman gunakan. Selanjutnya adalah web browser. Nah, web browser ini juga gunakan saja yang sering digunakan di komputer. Seperti di sini saya kan pakai Google Chrome. Jadi kalau nggak pakai Google Chrome nggak apa-apa. Mau pakai Firefox, Opera atau Safari juga nggak masalah. Selanjutnya adalah software SAM. Nah, software SAM ini merupakan software yang mendukung atau dengan menginstal satu software ini kita sudah mendapatkan beberapa aplikasi seperti web server Apache, data DBMS MariaDB. Jadi MariaDB ini sama seperti MySQL. Jadi apapun yang bisa kita lakukan dengan MySQL kita bisa lakukan dengan MariaDB. Ini akan kita bahas nanti di video lain. Selanjutnya adalah PHP dan Perl. Di sini nanti yang akan kita gunakan masih Apache dan PHP-nya. Jadi setelah teman-teman install SAM-nya, jadi kalian silahkan download saja sesuai dengan sistem operasi yang dipakai. Di sini sudah PHP-nya, maksudnya SAM-nya sudah versi 8. Jadi download saja sesuai sistem operasi yang dipakai, seperti pakai Windows, Linux atau Mac. Di sini saya pakai Windows dan saya juga sudah menginstal. Jadi kita tinggal jalankan saja. Seperti ini tampilannya. Di sini untuk yang pertama kali kita pakai itu adalah Apache-nya dulu. Untuk menjalankannya kita klik Start. Jadi seperti itu. Dengan begitu kita sudah menjalankan web server dari Apache-nya. Nah, selain beberapa software ini atau beberapa software pendukung, ada materi pendukung atau ya anggap saja prerequisite yang perlu dipersiapkan teman-teman, yaitu pemahaman 3 bahasa standar dalam pemrograman web, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi itu penting ya untuk dipahami dulu sebelum masuk ke pembahasan tentang PHP yang akan fokus bergerak di sisi server atau backend dari aplikasi webnya. Selanjutnya di sini kita sudah menjalankan web server Apache-nya tadi. Di sini sudah actionnya sudah menjadi stop, berjalan di port 80,443, berjalan di port 80 atau 443. Lalu modul Apache-nya sudah hijau, yang berarti sudah berjalan atau running ya. Nah, untuk melihat apakah berhasil dijalankan atau enggak, kalian bisa ketikkan localhost di kolom URL browser. Maaf, salah ketik, kurang S ya, maksudnya kurang T. Localhost seperti ini. Nah, jika sudah berjalan web server Apache-nya, maka kita akan langsung diarahkan ke dashboard SAM-nya seperti ini. Oke, di sini kita sudah bisa menjalankan Apache web servernya. Selanjutnya kita akan membahas sintaks atau memulai membuat sebuah dokumen baru dengan PHP. Untuk membuat dokumen baru, kalian buka file Explore di komputernya. Jika menggunakan Windows, kalian bisa masuk ke local disk. Di sini sudah ada sebuah folder SAM ya. Jadi kalau kalian install SAM-nya sesuai dengan panduan default dari SAM-nya, itu pasti SAM-nya itu foldernya berada di local disk, langsung di luar sini, enggak masuk ke program files atau program files x86, itu langsung masuk ke sini SAM. Lalu kalian masuk ke htdocs. Nah, di sini ada banyak folder. Di sini sebagian adalah folder project saya dan tugas-tugas kuliah, jadi nggak usah dihiraukan. Mungkin milik teman-teman yang baru saja install hanya beberapa, seperti ini ada index.php atau header.php, footer dan lain-lain. Mungkin nggak sebanyak ini. Nah, di sini kita langsung saja buat sebuah folder baru. Kita beri nama apa ya? Belajar PHP. Lalu kita buka folder ini menggunakan text editor. Sini saya pakai Visual Studio Code. Nah, seperti biasa untuk membuka folder ini tinggal drag saja, bisa seperti ini.
Nah, di sini bentar. Nah, di sini folder belajar PHP tadi sudah saya buka di Visual Studio Code. Kita akan buat sebuah file baru dengan ekstensi .php. Jadi kalau membuat file PHP itu ekstensi yang dipakai itu .php. Kalau membuat file HTML kan pakai .html, buat file CSS pakai .js, JavaScript pakai maksudnya file CSS pakai .css dan JavaScript pakai .js. Tentunya PHP menggunakan ekstensi .php. Jadi kita namai saja apa ya? intro.php. Ini terserah ya. Di sini saya beri nama intro.php. Nah, setelah itu seperti ini. Kita isikan konten asal saja, terserah apapun. Contohnya kita isi hello world dan kita save. Selanjutnya kita buka web browser. BTW tadi jangan lupa di save ya. Sekarang kita buka web browser. Sini teman-teman ketik saja localhost slash nama foldernya atau nama direktorinya, yaitu apa tadi ya, belajar PHP, lalu enter. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke direktori belajar PHP. Di sini ada satu file yaitu intro.php. Kita buka saja. Dan ini adalah konten hello world tadi yang kita tuliskan. Nah, tetapi di sini teks hello world ini masih teks biasa, jadi belum terbaca sebagai konten dari PHP atau program PHP. Nah, untuk membuat sebuah program PHP ada aturan atau aturan dari penulisan sintaknya. Yang pertama, sintak PHP itu ditampung atau diapit dengan tag kurang dari tanda tanya PHP dan ditutup dengan tag tanda tanya lebih dari, seperti ini. Jadi apapun yang kita tulis di dalam kedua tag ini itu akan dibaca sebagai statement atau pernyataan program PHP. Contoh, kita membuat sebuah program untuk menampilkan teks hello world seperti tadi ya. Nah, untuk membuat output atau menampilkan teks, kita bisa gunakan function built-in function yaitu echo di sini, dan kita ketikkan kontennya atau teks yang ingin tampilkan. Jangan lupa untuk membuat sebuah statement atau pernyataan program dalam PHP itu diakhiri dengan titik koma, karena kalau tidak begitu dia nanti akan terjadi error. Nah, jika sudah, kita save, lalu kita jalankan lagi file intro.php nya. Nah, tampilannya sama saja di sini, yang berarti asalkan tidak terjadi error berarti program ini sudah berjalan normal. Jadi di sini kita sudah menggunakan sebuah keyword sederhana atau perintah sederhana echo yang digunakan untuk menampilkan output dengan bahasa pemrograman PHP. Nah, di dalam bahasa pemrograman PHP atau di dalam file PHP itu kita tidak hanya bisa mengisi program PHP seperti ini. Di dalam file PHP itu juga bisa kita isi dengan teks biasa seperti tadi. Kita juga bisa mengisi tag HTML, kita juga bisa mengisi dengan kode CSS, kita juga bisa mengisi dengan kode JavaScript dan kode PHP itu sendiri. Yang mana tentunya kita bisa menempatkan tag JavaScript itu di dalam kode PHP seperti ini. Jadi kita membuka dan menutup tag PHP di sini, dan kita ingin menambahkan misalnya tadi tag HTML ya. Kita ingin menambahkan tag HTML di dalam pernyataan program PHP. Jadi kita bisa langsung saja outputkan seperti ini. Kita masukkan tag PHP dalamnya seperti ini. Contohnya saya menampilkan H1 di dalam echo, yang berarti echo ini menampilkan konten hello world yang diapit dengan tag HTML H1. Kita save lagi dan jalankan di browser, seperti ini hasilnya. Atau kita juga bisa memasukkan tag PHP itu di dalam kode HTML. Contohnya di sini saya membuka tag H1 HTML dan kontennya tidak langsung saya hello world biasa, maksudnya enggak langsung
isi konten seperti ini atau isi konten seperti ini. Kalau begini kan ya jalan, tapi ini masih menggunakan HTML biasa. Nah, kita juga bisa membuka tag PHP di sini. Dengan pastinya jangan lupa untuk memberikan echo untuk menampilkan output selamat datang titik koma. Nah, jika kita reload hasilnya sama saja, yang berarti tidak terjadi error, dan ini output dari PHP nya berhasil kita outputkan di dalam tag H1 dari HTML. Sama saja dengan ini kita membuat output HTML di dalam program PHP. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa menampilkan HTML dalam PHP atau PHP dalam HTML. Selanjutnya keyword atau perintah-perintah dalam PHP itu beberapa itu tidak case sensitif seperti ini. Echo itu tidak case sensitif, jadi echo ini bisa kita tulis dengan huruf besar. Echo hai seperti ini, itu jika bisa. Nah, tidak terjadi error, sama saja. Ataupun kita seling-seling huruf besar huruf kecil, huruf besar huruf kecil, itu sama saja ya, tidak terjadi error. Jadi dia sifatnya tidak case sensitif atau tidak peka terhadap huruf kecil besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang komentar. Nah, komentar ini mungkin sudah banyak kalian temui di bahasa HTML atau CSS atau JavaScript. Jadi komentar itu untuk memberikan identitas atau keterangan dalam sebuah kode program atau untuk mematikan program, jadi dia tidak akan dieksekusi di programnya atau di hasil programnya. Nah, dalam bahasa pemrograman PHP kita bisa membuat komentar dengan double slash, di dalam sini dengan double slash bisa komentar single line atau satu baris. Nah, kita juga bisa pakai tanda pagar, itu sama saja juga komentar single line atau satu baris. Nah, untuk membuat komentar dalam banyak baris kita bisa gunakan slash bintang dan ditutup dengan bintang slash seperti ini. Jadi apapun di dalamnya itu dibaca sebagai komentar. Jika kita save, kita jalankan seperti bahasa lain, dia tidak akan dijalankan di hasil programnya. Ya, mungkin itu saja video kali ini yang membahas tentang beberapa hal ya. Tadi ya kita sudah belajar tentang mengenal apa itu PHP. Kita juga sudah membahas tentang persiapan dan memulai membuat sebuah dokumen PHP, membuat file PHP. Kita juga sudah belajar tentang penulisan, cara penulisan sintaks atau statement program dalam bahasa pemrograman PHP, yang mana bisa kita tulis di dalam PHP biasa, bisa kita tulis di dalam kode HTML, dan bahkan kita bisa menyisipkan HTML di dalam PHP. Dan kita juga bisa membuat sebuah komentar seperti ini ya di dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi seperti itu, mungkin itu saja yang saya bahas dalam video kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.